حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin sekalian, jamaah salat zuhur, hamba-hamba Allah yang beriman, alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, iman Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain, kesempatan, waktu luang. Kemudian juga kita dimudahkan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fath 1-2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Rasulullah berupa terbukanya kota-kota, tempat-tempat di mana terjadi kesyirikan, lalu Rasulullah dengan izin Allah bisa membersihkan itu semua sampai ke dalam masuk ke Baitullah, yaitu di Mekah. Di mana kemenangan ini termasuk kemenangan yang besar, yaitu Fathu Mekah tahun ke-7 Hijrah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah Subhanahu wa taala mensterilkan dosamu, membersihkan dosamu, baik yang telah lampau maupun yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu Muhammad dan memberikan petunjuk kepadamu dengan jelas jalan yang lurus. Hadirin sekalian, jadi Allah memenangkan agama ini, agama Islam, agar jaya di muka bumi, tentu dengan darah, kerangka manusia, pengorbanan harta, jiwa, dan seterusnya. Karena itulah sejatinya hidup ini, dunia ini adalah dunia yang penuh dengan perjuangan. Hadirin sekalian, sampailah kejayaan Islam itu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 500 tahun, sampai 600-700 tahun. Islam tegak di muka bumi ini. Kemudian ada sebuah kisah sejarah di mana bangsa Mongol langsung dipimpin oleh panglimanya Hulagu Khan, Genghis Khan, masuk ke wilayah Baghdad, menghancurkan seluruh isi kota. Bahkan di dalam tidak sampai 1 minggu sudah membunuh sebanyak 200.000 manusia, berikut tentara, rakyat penduduknya juga di Bani Abbasiyah itu. Bahkan ada yang mengatakan sampai 400.000, dijarah seluruh isi kota di Baghdad, waktu itu pusat peradaban dunia. Kemudian panglima perang dari bangsa Mongol ini memberikan tenda kemenangan di luar kota Baghdad dan mengumumkan, yang masih hidup, saya mau bertemu dengan tokoh
Muslim tokoh agama ini, orang yang paling dituakan, orang yang paling hebat untuk berjumpa dengan saya. Jadi dalam kisah tersebut jelas tidak ada orang yang mau bertemu dengan Hulagu Khan, Genghis Khan, dengan pemimpin bangsa Mongol, karena sangat bengis dan kejam. Bengis dan kejam, sangat ganas. Dan ternyata Allah memberikan kuasa lain. Ada seorang guru madrasah masih muda, belum keluar jenggotnya, ingin menemui Hulagu Khan tadi, pemimpin pasukan Mongol yang berkemah di luar kota. Di tengah jalan anak muda tadi membawa onta, seekor kambing dan seekor ayam jantan. Bertemu, kemudian menghadap para pengawalnya. Mau kemana? Bukankah Panglima Anda menginginkan kami rakyat Baghdad, orang yang dituakan, orang yang paling dihargai, dihormati untuk berjumpa lah? Kenapa kamu orang masih muda? Akhirnya diperhatikanlah dari rambut sampai ujung kakinya oleh Hulagu Khan tadi. Diperhatikan. Kenapa kamu yang datang? Katanya. Oh gini Tuan, kalau Tuan pengen bertemu yang lebih besar dari saya, di luar ada onta. Kalau Tuan pengen bertemu dengan saya yang sudah berjenggot putih, di luar ada seekor kambing. Dan kalau Tuan pengen bertemu dengan yang lebih nyaring suaranya dari saya, di luar ada ayam jantan. Oh, akhirnya dia mengira ini nggak main-main ini pemuda ini. Sambil ongkang-ongkang dia nanya, kenapa kalian kaum muslimin bisa kalah oleh kami, bangsa Mongol yang tidak beragama? Masya Allah, hadirin, ini pesan yang disampaikan, pesannya itu. Pemuda tadi bernama Kadihan. Apa jawab dia? Wahai Tuan, sebenarnya bukan Tuan yang mendatangi kami, tapi kamilah yang mengundang Tuan. Kami tidak mensyukuri nikmat Allah yang sudah sekian ratus tahun. Islam berjaya, peradaban berjaya, kami kurang mensyukurinya. Sehingga kami cerai-berai, kami bertengkar, kami rebutan jabatan. Kami jauh dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban pertama. Kalau begitu yang kedua saya nanya lagi. Bagaimana kalian tahu kalau kami bisa keluar dari sini? Gimana caranya? Oh, kalau itu Tuan, Anda bisa akan keluar dari bumi Baghdad kalau kami menyadari nikmat-nikmat Allah, kalau kami mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Islam iman sudah ada pada kami, lalu kami kembali kepada kitab. Saat itulah dengan sendirinya persatuan kami akan tumbuh dan Tuhan dengan sendirinya akan pergi meninggalkan negeri Baghdad ini. Hadirin sekalian, Rasulullah pernah bersabda, Innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqoha wa magharibaha wa inni ra'aitu kanzaini al-ahmar wal abyad fa inna ummati satablugu mulkaha. Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra Mi'raj membentangkan bumi. Ini terlepas dari flat earth, bumi bulat atau bumi datar. Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi. Lalu aku tahu ujung baratnya, ujung timurnya. Tahu seluruhnya. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku melihat perbendaharaan merah dan perbendaharaan putih. Merah itu adalah simbol kekuasaan Romawi karena istananya singgasananya dari emas. Kemudian juga yang putih, istana putih itu adalah milik orang-orang Persia karena istananya dari perak. Fa inna ummati satablugu mulkaha, dan umatku akan menguasainya. Ternyata ini terjadi 15 tahun setelah Rasulullah wafat di masa khalifah yang mulia Sayyidina Umar ibn Khattab. Jatuh kedua kekuasaan tadi. Hadirin sekalian, Rasulullah pernah minta doa sama Allah, 3 doa. 2 dikabulkan, 1 ditolak. Dan ternyata yang pertama beliau berdoa agar Allah yusallito alaihim aduwuhum min siwa anfusihim. Kaum muslimin, orang beriman tidak boleh dikalahkan ketika perang di muka bumi ini kecuali oleh
ulah diri mereka sendiri, dikabulkan oleh Allah. Selama iman itu ada, kapanpun orang beriman pasti menang dalam segala lini. Semuanya, asal syaratnya iman, imannya benar, dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga Allah yuhlikahum bi'amatin bisanatin bi'amatin, tidak dibinasakan umat Muhammad ini dengan paceklik. Paceklik itu apa ya? Mungkin kemarauannya seperti di zaman Nabi Yusuf sampai 7 tahun ya. Kalau di zaman Umar bin Khattab itu cuma 3 tahun. Dan pada tahun ketiga itulah Umar baru melaksanakan sholat istisqa. Tidak dibinasakan umatku, yaitu umat Muhammad, selama dia beriman dengan paceklik. Jadi kalau ada paceklik di negeri, pasti orangnya tidak beriman atau imannya bermasalah. Mungkin karena dia tidak bayar zakat, mungkin karena rentenir merajalela. Karena Rasulullah juga bersabda, idza dzahara zina war riba faqad ahallu adzaballah. Kalau riba merajalela, zina merajalela, maka kaum muslimin, orang-orang di kampung itu telah mengundang azabnya Allah. Jadi kita lewati tadi, jadi yang kedua dikabulkan. Tidak dibinasakan oleh musuhnya, dikabulkan. Kemudian tidak dibinasakan umat Muhammad yang paceklik, dikabulkan. Dan minta Rasulullah berdoa kepada Allah agar umatnya bersatu, ditolak. Boleh, harus beragam umat ini. Karena apa? Saya baik, Ustadz baik, orang baik, ada yang lebih baik, dan yang baik itu harus ikut yang lebih baik. Yang lebih baik nanti ada lagi yang terbaiknya, ada dari yang mau yang baik, kita harus mengikuti yang terbaik. Dan yang terbaik ada yang paling sempurna, maka kita harus mengikuti yang sempurna. Itulah rahasianya. Karena kalau sudah umat Islam bersatu, kiamat nanti, Pak. Kiamat. Karena manusia itu satu hati, udah kiamat sudah. Ya. Jadi oleh karena itu pesannya hadirin sekalian, selama orang itu beriman, jangankan jangankan masalah ekonomi, jangankan masalah asmara, jangankan masalah seluruh kebaikan pun akan turun. Sekarang kan kita kan hobinya itu menyalahkan penguasa, pemerintah, padahal mereka dari kita juga. Allah itu maha adil, tidak mungkin istilahnya tuh bangsa singa, ya. Kemudian rajanya itu dinosaurus, tidak mungkin. Tikus rajanya itu kucing, tidak mungkin. Atau cacing, ya, rajanya itu burung, tidak mungkin. Ya cacing rajanya raja cacing, tikus rajanya raja tikus, singa rajanya raja singa, dinosaurus ya rajanya ya dari dinosaurus pula. Kita pengen di dunia ini gemah liparoh jinawi, adem tentrem kertora harjo, baldatun toyibatun warupun kufur. Dimulai dari akar yang paling kecil. Kita sendiri dengan agama ini merasa ridho dan puas enggak? Aturan sudah ada, kalau kita lebih cenderung kepada aturan yang tidak dibikin oleh Allah, ini petaka. Kita nggak akan syukur nikmat, tercabut nikmat, datang musuh. Rasulullah sudah mewanti-wanti. Kaum muslim itu selama beriman tidak ada yang mengalahkannya kecuali diri mereka sendiri. Min siwa anfusihim. Jadi kita yang ngundang. Ada bencana, ada adab, kita yang ngundang. Jadi bukan karena hebatnya musuh, tapi karena lemahnya iman yang ada pada diri seseorang. Negara manapun ini hukum alam, ya. Ini hukum kausalitas, hukum asal. Kalau kita punya peraturan, tapi tidak yakin dengan peraturan yang kita buat sendiri, lalu peraturan buat siapa? Rame-rame kumpul di gedung yang begitu megah, bikin aturan, bikin undang-undang. Nah, dia sendiri yang pertama kali ngelanggar. Ketika pelanggaran terjadi, dia kabur duluan. Ini nih, dimanapun itu akan terjadi seperti itu, maka kehancuran. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau Islam sudah bercokol dalam diri kita, harus kita jaga, kita rawat. Kita harus pede, kita harus yakin bahwa tak ada hukum terbaik, tidak ada peraturan terbaik, tidak ada syariat terbaik kecuali aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.